Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalis Hamdi. Hari ini akan mulai pertemuan pertama dengan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dan Perundang-undangan Sosial. Tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini adalah agar kalian mampu menguraikan dan juga memiliki kemampuan untuk membahas aspek-aspek ilmu hukum, khususnya peraturan perundang-undangan sosial yang dapat diterapkan dalam profesi kalian ketika kalian lulus, yaitu menjadi pekerja sosial yang relevan dengan bidang kesejahteraan sosial dan kehidupan keseharian. Apa yang dimaksud dengan sistem? Sistem itu adalah suatu kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain secara fungsional. Artinya apa? Bahwa antara bagian tersebut saling bergantung. Selain itu juga sistem memiliki karakteristik, yaitu sebuah batasan dalam suatu lingkungan dan juga merupakan perubahan suatu bagian itu berakibat pada bagian yang lain. Selain itu juga membentuk suatu kesatuan kerja untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu apa definisi hukum? Definisi hukum adalah suatu norma atau aturan yang disepakati untuk dipatuhi secara bersama-sama. Selain itu juga bicara tentang hukum, bicara tentang pembatasan tingkah laku manusia, serta peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah yang dapat dipaksakan sebagai sebuah perintah atau dengan suatu sanksi dalam pelaksanaannya. Nah, kalau bicara tentang Indonesia berarti berbicara tentang wilayah, yaitu adanya masyarakat, adanya wilayah, dan adanya konstitusi yang mengatur bahwa negara tersebut berdasarkan hukum. Lalu apa definisi perundang-undangan sosial? Menurut KBBI, perundang-undangan itu adalah memiliki makna satu sebagai sebuah peraturan atau ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua adalah aturan yang dibentuk oleh lembaga atau orang yang merupakan produk hukum yang disahkan oleh badan legislatif dan pemerintah. Apa itu perundang-undang sosial? Sosial berasal dari kata soci, yaitu bahasa Latin yang artinya kawan, teman, atau sekutu, yang sering digunakan untuk menggambarkan ikatan atau interaksi antar pihak-pihak yang ramah atau paling tidak sipil. Dari kata soci inilah muncul istilah kata masyarakat atau society. Legislasi, peraturan perundang-undangan atau perundang-undangan adalah undang-undang yang diumumkan atau diundangkan oleh badan legislatif atau badan pemerintah lainnya atau proses pembuatannya. Apa tujuan dari legislasi sosial? Hukum dirancang untuk meningkatkan dan melindungi ekonomi dan sosial posisi kelompok-kelompok dalam masyarakat berbasis usia, jenis kelamin, ras, difabel, dan kurang ekonomi untuk menjamin kesejahteraan dan standar hidup layak. Intinya adalah bahwa perundang-undangan sosial ini yang diundangkan dengan tujuan khusus untuk meningkatkan kondisi sosioekonomi masyarakat. Lalu apa tujuan dari legislasi sosial ini? Yaitu satu, penghapusan diskriminasi atas bentuk apapun. Kedua, melindungi hak-hak kaum lemah, pemberantasan praktek yang salah, dan memberantas kejahatan sosial, serta berbicara tentang jaminan sosial. Perundang-undangan berasal dari kata undang-undang yang menurut ahli hukum dibagi menjadi dua, yaitu ada undang-undang formil dan undang-undang material. Undang-undang formil apabila pemerintah dan parlemen mengambil keputusan, dan ini dibentuk oleh pemerintah dan parlemen. Oleh karena itu undang-undang ini disebut dengan undang-undang parlementer. Undang-undang material jika suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Di Amerika disebut social legislation. Pada sesi pertemuan nanti ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kaitannya dengan teori Stephen Bow oleh Hans Kelsen. Yang kedua berbicara tentang principle of legality. Juga kita akan membahas sifat, tujuan, sumber hukum. Selain itu juga pembagian hukum, hukum publik dan privat, komponen sistem hukum, macam-macam sistem hukum, dan pengertian dasar sistem hukum. Itu saja dari saya, sampai ketemu di kelas nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.